Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai virus varicella zoster yang beranggotakan yaitu Diana Saputri, Fasihatul Komaria, dan Umi Yulifa. Di sini kami akan membahas mengenai tentang pengertian virusnya, morfologi dan struktur virus, klasifikasi virus, mekanisme infeksi virus, daya patogenesis virus, penyebaran dan replikasi virus, dan review jurnal. Virus adalah suatu jasad renik yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat bereproduksi atau hidup di dalam sel yang hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel tersebut, karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Virus merupakan parasit obligat intraseluler. Virus juga mengandung asam nukleat DNA atau RNA saja, tetapi tidak kombinasi keduanya, dan yang diselubungi oleh bahan pelindung terdiri dari atas protein, lipid, glikoprotein, atau kombinasi ketiganya. Selanjutnya itu ada varicella. Varicella adalah penyakit penularan akut yang disebabkan oleh varicella zoster virus. Infeksi secara berulang dapat mengakibatkan pelaksanaan herpes zoster. Infeksi akut primer oleh virus varicella zoster yang menyerang kulit dan mukosa. Klinis terdapat gejala konstitusi, kelainan kulit polimorf, terutama di bagian sentral tubuh. Selanjutnya ada morfologi dan struktur virus. Varicella zoster virus memiliki ukuran antara 150 sampai 200 nanometer dan berstruktur polyhedral envelope. Berisi 4 komponen struktur utama, yaitu ada envelope. Envelope adalah lapisan terluar virus yang sebenarnya dibuat dari modifikasi membran sel inang dan memiliki tampilan atrilaminar. Pembungkus virus ini mengandung banyak glikoprotein. Yang kedua ada tegumen. Tegumen adalah bagian dari virus antara kapsid dan envelope yang mengandung banyak enzim virus yang penting dalam mengendalikan metabolisme sel inang. Dan yang ketiga ada kapsid. Kapsid merupakan lapisan protein yang mengelilingi bahan nuklir, di mana kapsid berkisar dari 100 sampai 110 nanometer dan memiliki bentuk ikosahedral, terdiri dari 162 kapsul dan semuanya terjadi dalam simetri. Dan yang keempat ada core atau inti virus. Core adalah bagian terdalam virus yang mengandung materi genetik. Genomnya itu adalah DNA untai ganda linear dan dibungkus pada sumbu protein di inti. Ukuran genomnya yaitu 125 kb. Klasifikasi virus. Virus varicella zoster adalah virus yang menyebabkan cacar air atau chickenpox dan herpes zoster atau shingles. Virus varicella memiliki klasifikasi taksonomi sebagai berikut, yaitu terdiri dari kelas 1, familinya itu herpes virus, subfamilinya Apalherpesvirinae, dan genusnya itu Varicellovirus, spesiesnya human herpes zoster. Mekanisme infeksi virus. Varicella zoster virus masuk ke dalam tubuh melalui mukosa saluran nafas atau orofaring. Pada fase viremia pertama, terjadi penyebaran virus dari lokasi masuknya virus ke pembuluh darah dan limfe. Selanjutnya, virus varicella akan berkembang biak di sel retikuloendotelia. Kemudian fase viremia kedua terjadi 14-16 hari. Kemudian ketika virus kembali memasuki aliran darah, pada saat ini akan muncul demam dan malaise. Terjadi penyebaran virus ke seluruh tubuh, khususnya di kulit dan mukosa. Infeksi virus varicella pada lapisan malpighi menghasilkan edem intraseluler yang memberi gambaran khas pada bentuk vesikel. Pada keadaan normal, siklus ini akan berakhir setelah 3 hari akibat berhasilnya sistem kekebalan humoral dan seluler spesifik. Selanjutnya ada patogenesis virus varicella. Portal masuknya virus adalah melalui inhalasi droplet pernapasan, melalui saluran pernapasan, atau juga melalui kontak dengan orang yang terinfeksi. Virus menginfeksi saluran pernapasan bagian atas. Kemudian virus mereplikasi dan berkembang biak di kelenjar getah bening regional URT.
mengikuti viremia primer dari dalam aliran darah. Dari aliran darah, virus terlokalisasi di kulit dan organ lain, terutama di hati dan limfa, yang menghasilkan tahap viremik sekunder. Tahap ini dimanifestasikan dengan ciri-ciri ruam yang tersusun dari makula yang dengan cepat berkembang menjadi vaskula berisi cairan. Dalam 3 hari, cairan menjadi keruh dengan masuknya leukosit, fibrin, dan interferon. Putula kemudian mengering, terbentuk keropeng, dan mereka terkelupas. Lesi dan vaskula hadir di setiap tahap. Kemudian setelahnya, sel inang yang terinfeksi virus dibersihkan oleh mekanisme kekebalan yang dimediasi sel T dan sitotoksitas yang dimediasi oleh sel T antibody dependent cell mediated. Virus juga dapat memasuki ujung saraf dan berpindah ke ganglia akar dorsal, di mana ia tetap tidak aktif di ganglia saraf sensorik akar dorsal. Setelah infeksi, virus tetap laten di saraf karnial dan ganglia akar dorsal dengan reaktivasi menyebabkan dermatomal atau pada host yang immunocompromised, zoster diminuta atau herpes zoster. Penyebaran virus varicella ditularkan melalui tetesan yang dihirup. Aerosolisasi dapat terjadi oleh lesi epidermal, vaskuler, atau melalui saluran udara. Varicella primer dan herpes zoster keduanya telah ditemukan terkait dengan aerosolization. Kontak varicella sekunder dengan pasien juga dilaporkan dengan herpes zoster. Darah dan air liur setelah terpapar virus herpes zoster menjadi cara penularan lain. Lingkungan juga berperan penting dalam penularan penyakit, dan infeksi paling sering terjadi saat penderita berada di dekatnya. Virus varicella zoster dapat menyebar dari sistem saraf tepi ke sistem saraf pusat pada pasien immunocompromised dan immunokompetent, tetapi kasus penyebaran terlihat lebih banyak pada pasien immunokompetent yang memiliki rentan respon imun yang kurang dari normal terhadap antigen, yaitu 43-48. Virus varicella zoster memiliki kemampuan untuk menyebar baik dalam pola sentrifugal maupun sentripetal. Ia dapat bergerak ke dua arah untuk menginfeksi kulit dan otak atau sumsum tulang belakang. Menjadi sangat sulit untuk mencurigai dan mengenali komplikasi jika jalurnya sentripetal atau sistem saraf pusat karena ruam tidak muncul. Selanjutnya ada replikasi virus varicella. Replikasi virus varicella zoster memiliki 3 fase, yaitu fase pertama adalah absorpsi virus pada inang. Fase ini juga meliputi masuknya virus, pelepasannya, transport kapsid ke dalam nukleus, dan pelepasan DNA virus. Transkripsi dan translasi DNA virus terjadi pada fase berikutnya bersamaan dengan sintesis DNA virus. Perakitan dan pembungkusan viron baru terjadi pada fase ketiga. Awal replikasi terjadi dengan pelekatan virus dengan reseptor spesifik yang ada di permukaan sel target. Glikoprotein virus memainkan peran penting dalam fase absorpsi, tetapi sifat reseptornya belum teridentifikasi. Penempelan virus dengan inang diikuti dengan pelepasan protein tegumen dan kapsid ke dalam sitoplasma dan kapsid transport ke pori-pori inti, dan pelepasan DNA di dalam nukleus. Gen virus mengekspresikan dirinya dengan cara yang sangat spesifik. Dalam beberapa jam setelah infeksi, gen segera atau IE awalnya ditranskripsikan diikuti oleh transkripsi gen awal atau E dan gen akhir L. Ekspresi gen ini dikendalikan oleh berbagai faktor. Setelah ekskripsi semua gen, inti protein terlibat dalam pembungkus genom yang baru direplikasi, dan dalam kemasan kapsid yang baru disintesis terjadi dan kemudian diangkut keluar sel inang. Yang terakhir ada review jurnal dengan judul Varicella zoster virus, struktur, mode of transmission, dan treatment. Penulisnya itu Ahmed et al. Dengan jurnal dari Life Scan Journal.
volume 14 nomor 12 tahun 2017. Yang pertama ada pendahuluan. Virus varicella zoster adalah virus yang menyebabkan infeksi pada manusia. Ada dua jenis penyakit yang disebabkan oleh virus ini, yaitu varicella atau cacar air dan zoster atau herpes zoster. Virus menginfeksi ganglia akar dorsal di sumsum tulang belakang. Karena imunitas sel cenderung menurun, virus mengaktifkan kembali dirinya di masa dewasa. Pasien dengan imunokompromised menyebabkan infeksi permukaan kulit yang disebut dengan herpes zoster. Virus ini sangat mudah menyebar, yang terjadi melalui kontak dekat dengan abrasi atau melalui tetesan saluran udara. Virus yang terlokalisasi dan disebarluaskan menularkan dengan cara yang berbeda, yaitu melalui kontak langsung atau tetesan pernapasan. Dibutuhkan bimbingan untuk menangani pasien yang terkena virus varicella zoster di ICU. Mereka menjalani imunosupresi sehingga perlu diisolasi sedini mungkin. Untuk menghentikan virus menyerang ke bagian tubuh yang berbeda, diperlukan perawatan antivirus yang tepat. Jika dua pasien dirawat di ruang operasi yang sama dan mereka tidak terkontaminasi silang karena periode masuk tidak sama dan tidak tumpang tindih. Selanjutnya ada vaksinasi. Pada tahun 1995, untuk anak sehat kurang dari 1 tahun, vaksin varicella disahkan di Amerika Serikat. Vaksin lain yang berasal dari strain OK dari virus varicella zoster direkomendasikan oleh FDA pada tahun 2006 untuk pencegahan dan komplikasi. Vaksin ini tidak beracun, hemat biaya, dan kompeten karena penurunannya 90-95% infeksi virus varicella zoster diamati pada anak-anak pada usia 1-9 tahun. FDA telah merekomendasikan vaksin virus herpes zoster untuk orang yang lebih dari 50 tahun, bahkan jika mereka sebelumnya menderita infeksi herpes zoster. Cakupan vaksinasi harus dipantau jika vaksin lain diberikan dengan vaksin virus varicella zoster. Selanjutnya ada pengobatan. Tujuan pengobatannya adalah untuk mengurangi durasi dan keparahan nyeri, mengurangi komplikasi, memperpendek episode herpes zoster. Orang yang terkena herpes zoster mengalami nyeri sedang dapat diobati dengan lotion topikal yang mengandung kalamin. Durasi yang tingkat keparahan herpes zoster dapat dikontrol dengan pemberian antivirus. Pengobatan standar adalah obat acyclovir, tetapi kemanjuran yang serupa lebih unggul, tolerabilitas dan keamanan disediakan oleh obat baru, yaitu valacyclovir dan famciclovir. Acyclovir intravena efektif untuk mengurangi komplikasi herpes zoster pada individu dengan gangguan kekebalan. Selain itu, acyclovir dosis oral 5 kali sehari efektif untuk orang yang berisiko tinggi sering mengalami serangan herpes zoster. Sebuah penelitian menyarankan untuk meresepkan acyclovir karena aktivitas antivirusnya pada pasien ensefalitis varicella zoster meskipun tingkat buktinya rendah. Valacyclovir dan acyclovir telah disetujui untuk pengobatan herpes zoster ophthalmicus. Manifestasi lain dari virus varicella zoster adalah meningitis mollaret. Acyclovir juga dapat digunakan untuk menyembuhkannya, sedangkan obat anti-herpes modern seperti valacyclovir dan famciclovir juga menunjukkan hasil yang lebih baik. 25 mg indomethacin 3 kali sehari dilaporkan menjadi sumber pemulihan yang lebih cepat pada pasien. Herpes zoster adalah infeksi virus yang ditandai dengan ruam kulit yang menyakitkan, biasanya bergaris-garis, disebabkan oleh virus varicella zoster. Sekitar 15% orang menderita virus ini selama hidup mereka. Kemungkinan penyakit ini dapat dikurangi dengan vaksinasi, tetapi seperti yang dilaporkan bahwa penyakit ini umum terjadi pada pasien yang mengalami gangguan sistem kekebalan. Jadi untuk pasien yang vaksin dilemahkan secara langsung tidak direkomendasikan. Penelitian harus dilakukan untuk menganalisis pengaruh vaksin yang tidak aktif pada pasien dengan gangguan kekebalan. Karena ada penurunan imunitas yang dimediasi sel yang dilaporkan oleh Coe et al. 2013.
Beberapa kontraindikasi penggunaan vaksin masih ada pada kasus khususnya itu seperti pada pasien HIV dengan jumlah CD4 lebih dari 400, pasien yang menjalani radioterapi atau imunoterapi, wanita hamil dan menyusui. Jadi kesimpulannya itu meskipun herpes zoster adalah agen penyebab penyakit yang dapat disembuhkan, tetapi konsekuensi serius dapat dialami jika penyakit tidak diobati. Neuralgia pasca herpes adalah kelainan yang rumit dan kompleks sehingga merusak semua organ tubuh virus. Dr. Muruk terkenal dengan pengenalan semua gejala yang muncul pada penyakit ini dan kemudian diagnosis dilakukan, tetapi untuk manajemen dan pengobatan pasien yang efektif, berkonsultasi dengan dokter gigi. Faktor usia berperan besar karena resiko penyakit dan usia memiliki hubungan yang berbanding lurus. Namun, pengobatan antivirus mengurangi ancaman neuralgia pasca herpes, tetapi tetap menjadi penyakit yang menantang untuk diatasi. Bahkan dengan bantuan spesialis dan perawatan, tujuan penghilang rasa sakit tidak dapat dicapai, tetapi dengan pengembangan vaksin herpes zoster, pencegahan sekarang dapat dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.